Rakyat sudah tidak punya saluran, Pak. Partai sama, mentingin partainya dewek, ya Pak ya. Dulu waktu nyalek, datang ke kiai, datang ke ajengan, minta amalan, dikasih amalan ayatul kursi. Begitu sudah jadi anggota dewan, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Apa bedanya pilkada sama pilkabe? Kalau pilkabe itu lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Ini hati-hati, rakyat nggak punya saluran lagi loh, Pak. Partai oposisi nggak ada sekarang ini. Semua partai mentingin partainya dewek-dewek. Semua dikasih jabatan menteri. Harapan kita NU Muhammadiyah MUI. Lah NU Muhammadiyah MUI juga jadi menteri, dapat komisaris. Ujung-ujungnya ikut korupsi kuota haji. Ngapunten, kalau dulu mah pede ngaku orang NU. Nah sekarang gara-gara korupsi haji. Jadi malu kita Bapak Ibu. Jadi hati-hati, apalagi sampai ngurusin tambang dan lain sebagainya. Kalau menurut kami, kaki teramputasi nggak apa-apa. Tapi NU-nya, marwahnya bisa dibangun kembali. Daripada umat tetap bertanya-tanya, oh NU tiba-tiba gelem korupsi. Khawatir kita kalau itu nggak dibersihkan, maka lama-lama orang menuduh NU-nya ikut salah. Ini masalahnya apa? Mengangkat kembali orang yang salah. Atau mendiamkan kebatilan. Menyelamatkan institusi NU, Mbah Hashim, itu jauh lebih penting. Dan kalau itu harus diselamatkan, lalu ada penumpang yang harus dibuang ke laut, gak apa-apa. Daripada kapal ini kerem. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian Maulid Nabi. Bapak Ibu, apa kabar? Sehat? Saya ini kalau ada podium kayak gini nggak pengen duduk saya, karena kalau kayak gini rasa jadi presiden ya, rasa jadi menteri. Saya kalau ada podium yang tutup depan, podium Belanda itu nggak mau, nutup soalnya. Cuman kalau yang begini nih kerasa jadi minimal camat lah kayak gini nih. Bagus ini, ada mimbar begini ini bagus podium. Jadi ini kan lebih murah harganya. Kasih merek di sininya apa, NU gitu, kasih merek biar lebih bagus. Sekaligus Bapak Ibu, kalau berdiri itu kan terasa pegalnya, biar enggak kelamaan ceramahnya. Kalau duduk itu terlalu santai. Saya tinggal di Jalan Durian 1, Kelurahan Waidadi Baru, Sukarami, Bandar Lampung. Tapi kalau pesantren kita sama di Lampung Selatan. Pondok putra kita di Desa Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan. Pondok putrinya di Desa Margolestari, Jati Agung, Lampung Selatan. Jadi kalau dapat dan bantuan hibah ya juga dari Bupati Lampung Selatan. Konsentrasi pesantren kita Salafiyah Kitabiah, ngaji kitab kuning. Dan tahfizul Quran, ngapal Quran bersanad. Sanad Al-Qurannya dari Madrasatul Quran, Tebuyereng, Jombang, Jawa Timur. Pendidikan formalnya SD, SME, dan SMA. Jadi kalau dari pintu tol Kalianda, keluarnya pintu tol Kota Baru. Dari pintu tol Kota Baru hanya 8 menit sampai ke Pondok Pesantren Rahmatul Iman. Istri baru 1, anak baru 2. Ini bagusnya nambah istri apa nambah anak, Bu? Oh, nambah anak. Sepakat ya. Sama ibu-ibu jangan nambah istri, Pak, nggak diundang lagi kita. Kemudian Bapak Ibu, saya ini mantan ketua LDNU. Jadi sewaktu Pak Yai Soleh Bajuri, ketua PWNU Lampung, Pak Yai Abdullah di Lampung Selatan, saya ketua LDNU PWNU Provinsi Lampung. Sekarang ini
lagi diamanahi ngurus PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia bersama Gus Abbas Buntet dan Abuya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantan dari Kresek, Tangerang, Banten. PWI itu bukan Banom NU, bukan, tapi PWI itu menjaga martabat Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kiai-kiai NU jadi dihormati dengan adanya perjuangan PWI. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu, udah dapat beseknya? Kalau lapar tinggal dimakan ya. Silakan sambil dimakan sambil diminum. Yang sebelah sana jarang kelihatan, nggak apa-apa ya Bu ya. Mau tolak-tolak itu capek kepalanya. Ya saya itu ceramah paling demen ngadep ibu-ibu. Kalau ngadep bapak-bapak ini nggak enak, serem Bu. Nggak enak. Enaknya yang ngadep ibu-ibu inilah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betul apa yang disampaikan Ustadz Syahid tadi. Maulid ini adalah amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang Wahabi alias Wahaboy, maulid ini bid'ah. Ada hadis sahih yang nggak ada yang bisa ngebantah kesahihan hadis ini, tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan diulas oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari tentang mamangnya Nabi, atau bahasa lainnya wawaknya Nabi, yakni Abu Lahab. Lamma mata Abu Lahab, kata Abbas, Sayyid Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhuma, setelah matinya Abu Lahab. Bu, tahu Abu Lahab kan? Masa nggak tahu? Namanya pernah dengar? Pernah. Hafal surat Al-Lahab? Hafal kan? Abu Lahab ini salah satu penghuni neraka yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Artinya namanya tersebut dan dipastikan masuk neraka. Sayasla narang dzatal lahab. Sayasla nar. Ini pakai sin ditanfis, Pak. Bahasa kitanya begini, udah pasti Abu Lahab itu masuk neraka dzatal lahab, berupa api yang bergejolak. Nah, setelah Abu Lahab mati, lama mata Abu Lahab, ra'aituhu fi manami ba'da haul. Aku melihat Abu Lahab di dalam mimpiku, kata Abbas. Ba'da haulin, setahun setelah dikubur. Fi syarri hal, dalam keadaan sangat buruk. Kata Abu Lahab, Dek, ini adiknya kan Abbas, ini AA Dek, sejak masuk kubur disiksa. Cuman ada yang aneh, yukhaffafu anni kulla yaumitsnain. Tiap hari Senin dapat dispensasi. Tiap hari Senin dapat kompensasi. Dispensasi keringanan. Kompensasinya apa? Dapat minum tiap hari Senin. Apa sebabnya? Gara-gara gembira. Waktu dapat kabar Muhammad lahir, bimaulidihi. Ingat kalimatnya, bimaulidihi. Karena maulidnya, yakni maulidnya Muhammad, aku gembira. Lalu aku sedekah memerdekakan budak. Makanya Abu Lahab gara-gara gembira dengan maulid,
dan sedekah maulid memerdekakan budak yang bernama Thuwaibah, maka Abu Lahab dapat kompensasi ringan siksa kubur, dapat air minum tiap hari Senin. Halo, ini nggak bisa ngebantah lagi Bapak Ibu. Ayo orang Wahabi mau mengharamkan maulid, kemana dia? Wong Abu Lahab saja yang jelas-jelas mati kafir, jelas-jelas masuk neraka, dapat kompensasi. Nah apatah lagi kita? Kita kan bukan Abu Lahab, ya Baya. Kita mah bukan Abu Jahal, tapi Abu Gosok ya Bu ya. Kita ini umatnya Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan dengan maulid hari ini Allah tetapkan kita selamanya bebas dari siksa kubur. Amin. Bebas dari siksa api neraka. Allahumma amin. Dijamin masuk surga. Amin. Karena almar'u ma'a man ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Halo. Ibu-ibu cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Cinta. Saya pengen nanya Bapak Ibu, di akhirat nanti pengen tetanggaan sama Nabi apa tetanggaan sama Jupe? Milih mana Pak kira-kira? Tetanggaan sama Kanjeng Nabi apa sama Jupe? Nabi apa Jupe? Nabi dong. Kalau tetanggaan sama Nabi tergaransi masuk surga. Karena almar'u ma'aman ahabba, seseorang akan bersama dengan yang dia cinta. Tapi kalau tetanggaan sama Jupe, wallahu a'lam. Kalau Jupe masuk surga tinggal ikut kita ke surga. Yang gak enak kalau Jupe masuk neraka. Yang gak enak kita Pak, bukan Jupe-nya. Kalau Jupe-nya enak-enak aja. Jupe dikejar api neraka nyanyi dia. Is okay wae aku rapopo. Padahal udah gosong. Walaupun kita doakan Jupe juga masuk surga. Ada alamat soalnya Bapak Ibu. Jupe itu kan kena kanker. Habis duit, habis rambut, botak kepala. Habis harta, nyawa hilang. Orang yang mati karena sakit tidak sembuh sakitnya kecuali dengan ajal, maka dia mati tanpa dosa. Dikafarat oleh penyakitnya. Jangankan kanker kayak Jupe, wong pening pala saja menghapus dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa ibu-ibu ini tiap 40 hari atau sebulan sekali lah sakit pala. Ya Bu ya. Wayahnya tukang kredit datang gak punya duit, pening tuh pala, hapus dosa. Pening pala itu menghapus dosa. Makanya segala penyakit termasuk ibu-ibu datang bulan itu kan menghapus dosa. Makanya ajaban li amril mukmin, urusan orang mukmin itu menakjubkan. Dapat musibah dosa habis, dapat nikmat bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sederhananya, mudah-mudahan gara-gara maulid ini ada masjid-masjidan, kembang telur luar biasa ya. Ada Ka'bah-Ka'bahan ya. Semua Bapak Ibu yang nyumbang semampunya buat maulid hari ini, kita doakan, saya doakan, kita semua berharap di surga nanti kita bersama Nabi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita akan mengambil sedikit saja pelajaran dari perjalanan hidup Nabi. Nabi ini lahir subuh Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Lahir brojol dalam keadaan sujud, digendong sang kakek karena bapaknya sudah wafat. Jadi Nabi lahir sudah yatim tuh. Digendong sang kakek, ternyata beliau sudah dalam keadaan tersunat. Jadi jangan nanya, ada yang iseng nanya, Pak Ustadz, waktu Nabi masih kecil disunat mantrinya siapa ya? Kurang kerjaan yang nanya. Nabi itu lahir dalam keadaan sudah tersunat. Nah Bapak Ibu, beliau disiapkan sedemikian rupa. Umur 5 tahun beliau disibghah.
Jadi disucikan, dibersihkan. Sahabat nanya Nabi, kalau engkau disibghah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalau engkau disibghah, kami diapakan? Kata Nabi, umatku dikhitan. Makanya berdasarkan petunjuk ini, khitan itu paling gede 5 tahun. Lewat 5 tahun telat, Pak. Makanya saya setuju orang Sunda, orang Jaseng, kalau nyunat setahun sunat. Sunat paling bagus 7 hari setelah kelahiran. 7 hari setelah kelahiran sunat. Cuman takut tumbuh lagi katanya. Makanya setahun. Nah paling tuir 5 tahun. Kalau orang Komering, orang Lampung, orang Sumatera, orang Jawa, sunat itu nunggu 10-11 tahun. Kelas 5 SD. Kayak saya nih, kelas 5 SD baru disunat. Sakitnya nggak seberapa, Bu. Malunya yang luar biasa. Udah mau tumbuh soalnya. Ya malu lah. Nah cocok ini, orang-orang Sunda, orang Jaseng. Pertahankan tradisi, setahun sunat, 2 tahun sunat. Biasanya mengapa kita tertunda lama sunatan itu, Pak? Bukan biaya sunatnya yang belum ada, biaya hajatan. Kita kan terbiasa besar pasak daripada tiang, biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Ini yang masalah. Terlalu berlebih-lebihan, apa susahnya tinggal sunat aja. Makanya anak saya orang nanya kapan disunat, kapan disunat. Yang nanya itu mikir, karena saya sudah sering kondangan, pengen ngebalas sama saya, tahulah saya tuh. Kapan sunatan? Alhamdulillah Pak, anak saya dikhitan pas kopi. Alhamdulillah punya alasan, gak hajatan. Hajatan mah bukan buat bisnis, tapi syukuran, sedekahan. Iya Pak ya. Nih pokoknya jangan nunggu-nunggu banyak duit lah, sunat mah sunat aja. Ini merupakan bagian dari prakondisi Bapak Ibu. Menyiapkan anak kita menjadi anak yang soleh. Hidup di masyarakat Arab jahiliyah, kalau pesta ngundang penari bugil. Nabi kalau ada hajatan kayak gitu, diajak kakeknya kondangan, tertidur di atas unta. Walaupun dibanting gak bangun. Allah tidurkan, matanya dijaga, tidak pernah lihat aurat wanita. Karena itu ciri alamat seorang bakal jadi nabi. Matanya tidak pernah melihat aurat wanita, bahkan tidak pernah melihat aurat istrinya sendiri. Kalau kita nggak bisa ngaku nabi, Pak Nabi Suparman nggak bisa. Udah sering ngelihat soalnya. Nggak di dunia nyata, dunia maya, gering lewat dia. Waduh, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus ya Bu ya. Khilaf, kalau khilaf mendapat apa? Nabi itu diprakondisi, disibghah, pandangan terjaga. Lah kita pesta khitanan yang diundang trio macan. Mau jadi apa anak kita itu? Oh salah kita kalau punya anak yang bandel, kita yang memprakondisikan. Hati-hati, nafkah yang halal, jangan sembarangan. Makanya orang Arab punya tagline, apa pepatah orang Arab? Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya nurun ke anak. Orang Jawa nyaut, nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh gak jauh dari pohonnya, kecuali pohonnya di atas tebing, buahnya jatuh gelinding, masuk siring. Kalau bapak kencing berdiri, anaknya kencing berlari. Kalau bapak kencing berlari, anaknya ngencingi bapaknya sendiri. Hati-hati loh Pak, nurut anak-anak itu. Makanya berikan pendidikan terbaik kepada mereka semua. Berikan prakondisi yang baik. Karena mengapa kata ahli pendidikan, anak itu dibentuk oleh lingkungan. Anak itu dibentuk dari cara kita mendidiknya. Mudah-mudahan kita semua punya anak yang solih dan solihah. Amin. Umur 6 tahun Nabi kita ditinggal sang ibunda Sayyidah Aminah
radhiyallahu anha wafat meninggal dunia. Resmi yatim piatu. Umur 8 tahun Sayyid Abdul Muthalib, kakek Nabi, wafat meninggal dunia. Maka diikutkan paman biar nggak nakal. Makanya Nabi usia remaja ngikut paman. Makanya umur 12 tahun beliau berangkat ke Sam, bantu paman berdagang, yakni bantu Abu Thalib. Makanya anak umur segitu memang Bapak Ibu jangan dilepas bahaya, Pak. Umur 12 sampai 21 tahun tuh efek bandwagon. Apa itu efek bandwagon? Gampang ikut-ikutan, geng motor, tawuran, narkoba. Itu bahaya. Makanya anak kudu mondok. Halo, kirim anak ke pondok sekalian ke Jawa, jangan tanggung. Jumlah pesantren terbanyak di Indonesia ranking 1 Jawa Barat, ranking 2 Jawa Timur, ranking 3 Jawa Tengah, ranking 4 Banten, ranking 5 Nanggur Aceh Darussalam, ranking 6 Lampung. Tepuk tangan. Jumlah masjid terbanyak di Indonesia Jawa Barat nomor 1, Jawa Tengah nomor 2, Jawa Timur nomor 3, Sulawesi Selatan nomor 4, yang nomor 5 Lampung. Tepuk tangan lagi. Keren tuh Lampung. NU terbesar tipe A ya Pak. NU terbesar di Indonesia itu Jawa Timur asalnya. Nomor 2 Jawa Tengah, nomor 3 Lampung. Hebat tuh, hebat nih Lampung. Jadi kirim anak Jawa Timur, Jawa Tengah, masih kejauhan, Jawa Barat, masih kejauhan, nyebrang Banten, masih kejauhan Lampung. Bapak Ibu tinggal milih mau pondok yang mana, ayo, banyak. Mau yang mahal, kamarnya pakai AC, 5 juta sebulan ada. 3 juta sebulan ada, 2 juta sebulan ada, 1 juta sebulan ada, 500.000 sebulan ada, gratis ada. Panti asuhan. Dia Bapak Ibu kalau mau yang gratis masukin anak ke panti asuhan, gak bayar malah dapat duit. Tapi sebulan 2 bulan anaknya di panti, bapaknya mati, emaknya nyusul mati juga. Ya didoain soalnya. Panti asuhan kan yatim piatu. Awas itu orang tua yang aji mumpung malas menyekolahkan anak, takut berkorban anaknya buat biaya mondok, akhirnya milih yang gratis, masukin panti asuhan yatim piatu. Awas, doa. 3 bulan bapak mati, 6 bulan kemudian emaknya nyusul, didoain dewek. Soalnya kita harus berkorban anak kita biar menjadi anak yang baik, anak yang solih dan solihah. Mudah-mudahan anak kita solih dan solihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Umur 25 tahun Nabi kita nikah. Nah ini yang keren Pak. Nabi itu nggak nikah sama gadis. Orang Arab itu pamali Bu. Nikah sama janda itu pamali. Jangankan orang Arab, orang Tajimalela juga pamali. Ibu-ibu punya anak bujang, ganteng, sarjana, umur selawe, pulang-pulang minta nikah. Sama siapa nak? Janda di ujung kampung, umur 40, emak nangis, bapak nggak segolo, nggak pulang upah sunatan. Iya kan? Nggak pulang modal. Lah Nabi itu di tengah bangsa Arab jahiliyah Pak, yang orang Arab itu merendahkan wanita, punya istri 17-30 itu udah biasa. Sampai-sampai disebutkan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Orang Arab jahiliyah itu kalau mendengar kabar istrinya sedang bersalin melahirkan anak perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya berpaling, muswaddan, menghitam mukanya, saking malu campur marah, wa huwa kadhib, marah dia. Konon katanya Pak, bini digambari, dasar lo bini sialan, kok melahirkan anak perempuan. Jahat orang Arab jahiliyah itu. Lah di tengah-tengah bangsa yang merendahkan kaum wanita, Muhammad bujang belum diangkat jadi rasul. Ya kenabian sudah Pak, karena Nur Muhammad.
Jangan kayak Ustadz yang dari Jawa Barat itu loh Pak, Ustadz abal-abal itu ngomong Nabi Muhammad pernah kafir katanya. Enggak, baru beriman umur 40. Cangkemnya itu orang nggak pernah ngaji mah begitu. Ya namanya Nur Muhammad itu mengawali alam semesta sebelum semua diciptakan. Jadi kenabiannya sudah ada sejak awal. Cuman tugasnya baru di SK-kan umur 40. Itu harus kita pahami. Nah Muhammad bujang nikah tidak sama gadis tapi sama janda. Kace umur 15 tahun. Yang lebih mengejutkan orang Mekah, diajak Nabi ke depan Ka'bah. Beliau pegang batu Hajar Aswad. Wahai Khadijah, wallahi, demi Allah. Ini wawlil qasam ini Pak, sumpah nih. Demi Allah Khadijah, saya tidak akan kawin lagi selama engkau masih hidup. Subhanallah. Berarti ini petunjuk buat bapak-bapak. Ternyata laki-laki boleh kawin lagi. Laki-laki boleh poligami. Tapi tunggu bini pertama mati dulu. Nah itulah masalahnya ya Bu. Bini nggak mati-mati. Tapi jangan diracun ya Pak. Itu pembunuhan berencana itu. Itu Nabi. Ini ilmu buat ibu-ibu, Bu. Khadijah tidak pernah dipoligami. Khadijah tidak pernah dimado. Ini ilmu. Ibu-ibu ngaku Khadijah aja ya Bu ya nggak? Ibu-ibu ini kan Khadijah semua. Jangan mau. Itu sunnah Nabi. Setelah Khadijah wafat, Nabi menduda 3 tahun. Ada yang sanggup menduda 3 tahun Pak? Kalau kata uang Palembang buruk barang tergantung. Ya tapi jangan ngeres dulu. Kaos lampu petromak maksudnya. 3 tahun menduda. Iyalah Nabi sempat menikahi Aisyah, tapi kan masih dipulangin ke bapaknya. Makanya istri kedua Nabi itu namanya Saudah, orang Jaseng. Saudah itu Jaseng bukan ya? Kan Saudah kan Jaseng ya Pak ya. Saudah itu waktu dinikahi Nabi umurnya sudah 60 tahun. Makanya Ustaz Syahid mumpung jadi ketua MWC lah, nikah cari istri kedua tapi cari yang 60 umurnya. Itu ibarat mobil mogok itu Bu. Udah mau copot semua underdealnya itu. 60 tahun. Istri kedua Nabi. Artinya nggak bisa seperti yang kita narasikan. Poligami sunnah Nabi, entar dulu ikutin sunnah Nabi. Dan Nabi itu yang harus kita contoh cara dia memperlakukan istri. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki yang paling baik itu kata Nabi, orang terpilih adalah yang paling baik dengan istrinya. Bu, bapak-bapak baik nggak Bu? Hebat ibu-ibu, pintar menutupi aib suami. Padahal pengen jawab jahat ya Bu ya. Hebat ibu-ibu ini Pak. Saya ambil umpama begini Bu, kalau saya ramah sama ibu-ibu wajar Bu, karena saya penceramah. Penceramah nggak ramah nggak diundang orang lagi, ya Pak ya. Kalau pedagang ramah sama pembeli wajar karena jualan. Kalau nggak ramah orang nggak mau beli. Anggota dewan ramah sama warga wajar karena mau dipilih. Caleg gak ramah tambah pelit, males nyoblosnya. Ya Pak ya. Tapi kalau suami ramah sama istri, itu yang luar biasa. Makanya mulai hari ini Pak, yuk kita belajar memperlakukan istri dengan baik. Sekali-kali panggil istri Pak, Mama. Kadieu Mama. Naun atuh Papa. Iya. Duduk Mama. Istri deg-degan ini, jangan-jangan mau pamitan kawin lagi lah ya.
lagi deg-degan, segala rasa ada membuncah dalam jiwa. Bapak-bapak ngerogoh kantong kanan, Pak, banting duit 15 juta. Jagar. Ini uang apa, Papa? Ini uang belanja, Mama. Buat beli beras, bayar token, cicilan kulkas, cicilan motor, cicilan seragam pengajian. Kira-kira cukup, Mama? Cukup, Papa. Malah ada sisanya. Ya kalau sisa simpen sama Mama. Alhamdulillah. Duit sisa jangan diungkit-ungkit, Pak. Biarkan itu urusan istri. Betul nggak, Bu? Bini ngekep duit 15 juta mau disimpan ke kamar. Nanti dulu, Mama. Masih ada yang kurang. Naon atuh deui apa? Rogoh kantong kiri, Pak, ambil lagi 15 juta. Lah ini apa lagi, Papa? Yang ini bonus untuk Mama. Berangkat ke pasar, Mama. Jangan pulang kalau nggak habis nih 15 juta. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak, Bu? Ngimpi ngimpi sampai judut langit lah, Bu. Ya maksud saya, Pak, kalau ada jangan pelit sama istri itu. Ya, Pak, ya? Ya iyalah. Ibu-ibu di Tajimalela nggak mungkin lah, Pak, ngukur suami, ya, Bu, ya. Ngukur suami nggak mungkin suami segitu mampunya. Kalau suami bukan pengusaha, cukup makan saja sudah syukur. Cuman begini, Pak, saya sudah bisa membaca perasaan ibu-ibu ini. Perempuan di mana saja, Pak, paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit. Ada zaman sekarang? Mana orangnya? Kalau di sini cuman begini, Bu. Laisal ghina an kathratil arad. Bukanlah kaya itu karena banyaknya perbendaharaan, walakinnal ghinan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa. Kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Cocok atau cocok? Betapa banyak orang yang katanya kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang kelihatannya miskin harta tapi kaya rasa. Halo. Capek jangan berlomba akan materi. Dunia ini nggak ada finalnya kecuali dikubur, Pak. Perlombaan yang paling melelahkan adalah berlomba saingan akan dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Finalnya dijejalkan dalam kubur. Lelah kita. Di atas langit masih ada langit. Makanya jangan bersaing akan dunia. Nggak perlu iri sama punya tetangga. Nggak perlu terobsesi dengan punya orang. Ini mangga, tetangga beli mobil menggigil, tetangga beli motor gemeter, tetangga beli kulkas panas, tetangga beli ceret mencret. Susah sendiri hidup. Jangan terobsesi sama punya orang. Lihatlah pelajaran kita di atas itu. Konglomerat, pejabat-pejabat yang suka pamer kekayaan, pamer fasilitas, artis-artis yang pamer jam mewah, tas mewah, Bapak Ibu. Apalah gunanya hidup? Sahroni beli jam sampai 11 miliar. Apalah artinya cuman sebuah jam? Artis-artis beli tas 1,5 miliar, 2 miliar. Nggak satu lemari penuh isi tas mahal semua. Padahal kalau dibawa ya cuma satu tasnya, itu pun isinya handphone sama minyak telon, minyak kayu putih. Apalah arti dunia ini? Kita bersaing dengan dunia, tidak ada habisnya persaingan akan dunia itu. Paling enak kita dikayakan oleh Allah di hati kita. Apa orang kaya itu ukurannya banyak perhiasan? Tidak. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Kondangan bawa tasnya begini, digoyang-goyang begini, 5 jari pasangin cincin. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku?
Wayahnya pengajian ecak bekipas dia kuncrang. Udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget sengaja bener, kalungnya dikeluarin dari kerudung. Ada yang kalungnya segede rantai anjing. Ada ibu-ibu itu yang liontinnya segede pentolan bakso setan itu mah. Gede banget. Apa itu orang kaya? Tidak. Walakinnal gina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kalau hidup bisa apa adanya, ndak usah besar pasak daripada tiang. Cocok atau cocok? Daripada kita mengais rezeki pergi ke negeri orang, lebih baik makan cukup apa adanya di kampung sendiri. Cocok atau cocok? Hampuraknya ngapunten nggih. Saya bukan underestimate sama yang jadi TKW, bukan. Bagi yang jadi TKW, kalau memang karena terpaksa utang banyak, ngutang sama Pak Yai Abdul Wahab nggak dikasih, ngutang sama saya nggak dikasih. Umpama utang direnten banyak, kepaksa betul merantau ke luar negeri, kita mah maklum, Mbak. Tapi kalau cuman buat wah-wahan, pengen kayak orang-orang nggak usah lah. Udah banyak kejadian. Pulang dari Arab, Pak, bini digondol orang. Ini udah banyak kejadian soalnya. Orang mana? Orang kalian dah. Curhatnya sama saya soalnya. Jadi kan prihatin kita yang kayak gini, Bapak Ibu. Halo. Yuk kita syukuri saja yang apa adanya, nggak usah berlebih-lebihan. Yang paling penting kita hidup ini bermental kaya. Cocok nggak kira-kira? Jangan bermental miskin. Orang yang mentalnya kaya itu satu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Halo. Kita ini kadang-kadang aneh. Wayahnya kondangan kelihatan kayak orang kaya semua. Baju aja matching, kerudung pink, baju pink, androk pink, daleman pink, sampai tasnya pink, blush onnya pink, giginya pink, lipstiknya menempel soalnya. Kelihatan kayak orang sugih, tapi wayahnya cair bansos, kok kayaknya melarat semua ya. Itu kan mental miskin, Bapak Ibu. Orang Indonesia ini kaya-kaya, rumahnya sudah gedong, lantainya sudah keramik, tapi masih nerima PKH. Bukan banyak tepuk tangan, bener nih berarti, Pak. Ini kan mental. Ini mental. Ya saya nggak bisa nyalain Pak Kades, Pak, karena Kades tidak berwenang mencabut PKH atau memindahkan ke orang lain. Ini kan kewenangan menteri. Tapi maksud saya kita jauh tahu diri. Jangan sampai kemudian kita mentalnya mental subsidi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Walaupun kita nggak dapat bantuan pemerintah, nggak urung kita dapat rezeki dari Allah. Ya bayar. Yang ngasih rezeki itu Allah apa pemerintah? Allah kan. Di satu sisi memang benar, Pak. Saya ngajak ibu-ibu, ngajak bapak-bapak jangan bermental subsidi. Tapi di sisi lain pemerintah juga mawas diri. Mbok yo, pemerintah itu punya program yang pro rakyat. Jangan malah nyusahin rakyat. Nonton berita nggak? Nepal itu negeri yang adem di Gunung Himalaya, Bapak Ibu. Negeri yang adem. Tapi gara-garanya pejabatnya punya kebijakan gak pro rakyat, pajak berlipat-lipat, bayar royalti, pejabatnya kaya raya, istri pejabat pamer harta, anak-anak pejabat pamer jalan-jalan ke luar negeri. Pejabat cuma taunya ngejar rakyat bayar pajak. Akhirnya rakyat protes. Begitu rakyat protes, Facebook diblokir, TikTok diblokir, YouTube diblokir, Instagram diblokir. Habis kesabaran rakyat Nepal. Mereka melawan. Banyak betul pejabat yang tumbang, Bapak Ibu. Presiden turun, Perdana Menteri turun, sampai istrinya pun dibakar hidup-hidup. Na'udzubillah. Mudah-mudahan negeri kita senantiasa damai dan sentosa. Allahumma amin. Lah mengapa kita di Indonesia ini nggak sampai segitunya? Masih mending kita di Indonesia. Masih ayak Bapak Aing cenah.
Tahu Bapak Aing? Makanya menurut saya Pak, Bapak Aing etak, mudah-mudahan Bapak Aing jadi presiden lah ya. Amin. Sekali-sekali orang Sunda jadi presidennya. Bapak Aing itu Bapak Ibu oase di tengah gurun Sahara. Saat banyak pejabat yang gak lagi pro rakyat, program-program yang tidak menyentuh rakyat, muncul Deddy Mulyadi. Mana duda lagi ya. Mudah-mudahan bininya orang Tajimalela nanti ya. Ini luar biasa Bapak Ibu, oase. Ini yang kita butuhkan hari ini. Makanya saya buat pernyataan begini. Ketika pemerintah hanya memburu rakyat dengan pajak dan royalti, ketika anggota DPR hanya memburu kenaikan tunjangan dan gaji, ketika penegak hukum bisa diintervensi, KPK, MK, Jaksa, Polri bisa dilobi, ketika NU dan Muhammadiyah sibuk mencari jabatan komisaris dan menteri, ketika MUI pun sudah tidak bertaji, maka rakyat akan berjuang sendiri melalui aksi. Maka hati-hati pemerintah. Ngapunten ini, rakyat sudah tidak punya saluran, Mbak. Partai sama mentingin partainya dewek, ya Pak ya. Dulu waktu nyalek, datang ke kiai, datang ke ajengan, minta amalan, dikasih amalan ayatul kursi. Begitu sudah jadi anggota dewan, ayatnya hilang, tinggal kursinya. Apa bedanya pilkada sama pilkabe? Kalau pilkabe itu lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Ini hati-hati, rakyat nggak punya saluran lagi loh Pak. Partai oposisi nggak ada sekarang ini. Semua partai mentingin partainya dewek-dewek. Semua dikasih jabatan menteri. Harapan kita NU Muhammadiyah MUI. Lah NU Muhammadiyah MUI juga jadi menteri, dapat komisaris. Ujung-ujungnya ikut korupsi kuota haji. Ngapunten, kalau dulu mah pede ngaku orang NU. Nah sekarang gara-gara korupsi haji jadi malu kita Bapak Ibu. Jadi hati-hati, apalagi sampai ngurusin tambang dan lain sebagainya. Itu bukan di luar kapasitas kita, hati-hati. Mudah-mudahan pemerintah mikirin rakyat lah. Saya mau tanya hari ini, program makan bergizi gratis MBG itu akan menghabiskan dana 400 triliun per tahun. Halo Bu, 400 triliun itu nolnya berapa? Berapa Bu? Banyaknya. Itu dipecat nang kalkulator, error kalkulator. Saking banyaknya. Saya tanya, program MBG itu maunya pemerintah atau maunya rakyat? Ayo jawab jujur. Maunya pemerintah atau maunya rakyat? Maunya pemerintah. Mana ada rakyat mengusulkan itu Pak? Sekolah rakyat maunya pemerintah ngabisin banyak duit. Sekolah tahunan ngabisin banyak duit, nggak ada. Itu maunya pemerintah. Coba tanya dulu ke rakyat maunya apa. Kalau ditanya sama rakyat mah enak jawabnya. Ganti saja program MBG itu dengan sekolah bebas biaya. Tepuk tangan. Satu ya. Kirim ke pesantren, umpami nih. Di pondok kita itu Bapak Ibu, sahriyahnya itu uang makan 400.000 sebulan. 400.000, 13.000 sehari. Jadi kalau pakai MBG 15.000 sehari kali 30 hari 450, gratis semua santri di pondok. Saya kalau jadi presiden, Presiden Suparman Abdul Karim, mengangkat Menteri Agama Kiai Abdullah, Menteri Pendidikan Dr. Andes Kiai Haji Abdul Wahab. Tapi siapa yang memilih saya ya? Itu Pak, program MBG itu kalau tak kirim ke pesantren, satu santri tak jatah 2 juta, bludak pesantren se-Indonesia ini. Ya Pak ya? Kan keren ini Pak. Atau begini kalau mau simpel, daripada 400 triliun jadi bancakan orang yang menangin proyek, menangin tender. Kalau mau lebih hemat, tidak akan pernah dikorupsi, pasti nyampe. Kirim ke emaknya aja.
300.000 sebulan kirim ke ibu-ibu ini. Ibu-ibu yang punya anak sekolah 4, 300 kali 4 1.200.000 cair ibu-ibu. Tapi jangan ke rekening bapak-bapak jadi judi online nanti dia. Kalau nggak jadi judi online jadi udut. Kirim ke ibu-ibunya. Jadi maksud saya pemerintah itu turunlah ke bawah, lihat apa yang dibutuhkan masyarakat. 400 triliun itu kalau dibagi per provinsi 10 triliun satu provinsi. Kalau dijadikan bangunan infrastruktur tidak akan ada jalan jelek di provinsi Lampung ini. Jalan gede-gede semua, cor semua. Betul. Nggak kayak tadi. Saya keluar tol pakai map, masuk Gontor. Begitu masuk Gontor lewat sini. Nggak muat tahu Bu. Ini kata saya orang Tajimalela pelit amat sih. Ya gimana Pak, 2 menit lagi sampai sini nggak bisa masuk mobilnya. Nggak muat, ada apa? Ada beton itu loh Bu. Oh ternyata biar jalannya nggak rusak. Itu yang bangun swadaya tak Pak? Ya itu tadi, karena tadi keterbatasan anggaran kita. Agar jalan ini tetap terawat, nggak dilewatin truk yang seret muatan. Tapi saya bawa Fortuner nggak muat juga. Kalau Avanza mah muat itu. Nah hadirin wal hadirat rahimakumullah, harus ada program yang jelas dan tepat sasaran dan pro rakyat. Itulah mengapa kalau tanda zaman akan rusak kata Nabi, cirinya ada 3. Halo, sekali-kali kan ngaji agak tinggi dikit nih, kan masuk YouTube biar menteri nonton juga gitu. 1, ciri zaman itu suatu bangsa akan rusak kayak Nepal itu. 1, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah. Kalau jabatan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Makanya kalau Pak Prabowo datang ke saya, Suparan, mau nggak jadi menteri keuangan? Hancur negara. Kalau saya jadi menteri keuangan, remuk negara nih. Belum ada yang mengalahkan Bu Sri Mulyani, itu belum ada loh. Kemarin tuh beliau dikorbankan aja Pak, terpaksa beliau mundur. Ya kalau saya jadi menteri juga mundur lah. Rumah saya dihancurin begitu, dijarah orang. Yang ngejarah itu bukan mahasiswa Bu. Yang ngejarah itu tadi kaum miskin kota yang emang udah senep sama pejabat gitu. Kalau mahasiswa mah ikhlas, demonya buat rakyat. Kalau jabatan diserahkan bukan kepada ahlinya, hancur negeri ini. Yang kedua, hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Oi, kalau maling ayam tajam hukum Bapak Ibu. Tapi kalau pejabat yang korupsi tumpul nih hukum. Idza saraqa fihi musyarif tarakuhu. Kalau yang maling orang terhormat, hukum tumpul. Mereka biarkan begitu saja. Wa idza saraqa fihi mud'if aqamu alaihil had. Tapi kata Nabi, kalau yang maling orang lemah, wong cilik, hukum sepertinya tajam sekali. Hukum tegas bukan main. Awas kalau sudah kayak gitu keadaannya, hancur nih negara. Bangsa bisa hancur Pak. Lah sekarang ini kalau maling ayam remek dengan macam-macam. Tapi kalau koruptor banyak duit, bisa abolisi, bisa amnesti. Saya juga heran dengan penegakan hukum zaman sekarang. Halo, jaksa itu sudah mereksa, geledah rumah Arinal Junaidi. Sudah ada penyitaan, tapi belum ada tersangka. Kasus haji juga begitu. Udah digeledah, udah ada yang disita, belum ada tersangka. Kasus Bang Jabar Banten Pak, sudah digeledah, sudah ada penyitaan, belum ada tersangka. Di Jawa Timur sudah ada penggeledahan, sudah ada penyitaan, belum ada tersangka. Wat gawah Bapak Ibu. Ini ada apa nih Pak? Karena yang maling orang terhormat, duitnya aja yang diambil, hukum tumpul. Entar juga dapat abolisi sama amnesti, itu jangan macam-macam. Lah kalau maling anak orang kecil kayak kita Pak, pulang dari penjara peyang pala, peyang, berubah kuping panjang sebelah, jalan sudah kencot Bapak Ibu. Itu kalau orang kecil. Nah kemudian yang ketiga, ciri suatu bangsa akan rusak, idat tuhidal fai'u dualan. Kalau pejabat menganggap
pajaknya rakyat itu kekayaan untuk mereka pribadi. Ini sekarang Pak, kita mah bayar pajak, kita mah bayar royalti, pajak berlipat-lipat, tanah nganggur 2 tahun disita negara, rekening nganggur 3 bulan diblokir, nanti bini dianggurin 3 bulan Pak, disita juga sama negara. Awas jangan dianggur-anggurin ini, jangan. Hati-hati. Nah kalau kebijakan tuh kayak gini, lelah rakyat nantinya. Oke lanjut. Jam berapa ini? Wah tanggung. Yang berikutnya Bapak Ibu, usia 40 tahun Nabi kita resmi diangkat menjadi Rasul. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki yang ada di antara kalian, tetapi ia adalah utusan Allah dan penutup nabi-nabi. Halo. Dalam tafsir As-Sa'di saya baca ayat ini Bapak Ibu adalah petunjuk sekaligus penegasan larangan menggunakan predikat kebapaan kepada Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sejak turunnya ayat ini, Fatimah nggak pernah mengatakan bapak saya bersabda, nggak pernah. Tapi Rasulullah bersabda. Karena dilarang menggunakan predikat nasab buat Nabi itu. Hasan Husain nggak pernah ngomong begini Pak, Injit ana bersabda. Makanya saya juga heran sekarang orang Injit ana. Kakek kami, datuk kami Rasulullah, itu nggak boleh ngomong begitu. Cucu Nabi aja nggak boleh ngomong begitu. Aisyah nggak pernah berkata begini, suamiku bersabda, nggak pernah. Suamiku tercinta telah bersabda, nggak pernah. Apa kata Aisyah? Rasulullah bersabda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Makanya juga saya juga heran zaman sekarang ini, hati-hati Bapak Ibu. Ciri Imam Mahdi akan muncul. Ini kayaknya bakal muncul Imam Mahdi Pak. Walaupun nggak tahu sekarang apa nanti, wallahu a'lam. Salah satu ciri Imam Mahdi mau muncul apa? Satu, Israel makin jahat. Israel ini makin jahat ini. Itu tanda. Karena Israel itu kan tidak bisa dikalahkan kecuali oleh pasukan Imam Mahdi. Jadi saya tuh memaklumi Pak, kalau bangsa Arab tuh nahan diri nyerang Israel. Karena mereka belum tentu menang. Karena kalau pakai rumus Al-Quran nggak mungkin menang lawan Israel. La tufsidunna fil ardi marratain. Nanti pas rejebat ayat itu tuh yang dibaca Al-Isra kan. Nggak mungkin menang kalau pakai rumus surat Al-Isra, itu nggak mungkin menang. Arab sehebat apapun nggak mungkin menang. Iran sehebat apapun nggak mungkin menang. Walaupun kita apresiasi Iran punya rudal hipersonik, Amerika Israel punya pesawat siluman F-15, F-35. Iran punya rudal hipersonik. Lah orang Indonesia ngirimnya santet. Ya kapan majunya kita ini Pak? Yang dikirim santet. Cina itu Bapak Ibu sudah bisa mengoperasi medis ibu-ibu di operasi sesar. Bisa dioperasi dalam jarak 5.000 km lebih. Contoh, ibu-ibunya di Kalianda, operasinya di Papua, dokternya bisa. Jarak jauh Pak, saking canggihnya teknologi Cina. Lah kita masih pakai ajian, jarak jauh. Orang hipersonik kita ngirimnya banaspati. Pantas kita gak maju-maju. Karena yang namanya santet Bapak Ibu, itu pasti orang deket. Karena santet pakai alamat terdekat. Apa? Makanya santet itu pakai barang pribadi, kuku. Makanya hati-hati motong kuku. Rambut, kuku sama rambut nggak dapat pakaian yang sudah biasa dipakai. Pakaian nggak dapat, yang paling bagus itu celana dalam.
Makanya hati-hati Bu ngejemur celana dalam. Jangan di luar, takut ada yang maling. Apalagi celana dalamnya udah bolong-bolong. Cepet banget itu. Orang deket dewe. Jadi balik lagi Bapak Ibu, ciri Imam Mahdi akan segera muncul sudah banyak itu. Kesengsaraan rakyat Palestina. Dan yang kedua apa? Banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Tumma fitnatus sarra. Nanti akan muncul fitnah sarra, kata Nabi. Bukan zaman Nabi, zaman sekarang. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Fitnah sarra itu akan keluar dari bawah dua telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak cucuku. Yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku walaysa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Ini zaman sekarang. Anehnya lagi, di Mekah nggak ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, walaupun di sana paling banyak. Anak cucu Nabi paling banyak itu di Madinah, Pak. Karena di situ Imam Mahdi nanti lahir. Nggak ada yang tepuk dada, nggak ada. Di Mesir nggak ada. Lah Indonesia, alangkah banyak cucu Nabi, Pak. Ngaku-ngaku. Nah kalau orang sudah mengatakan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah, bohong. Keturunan Nabi tidak pernah melakukan itu. Apalagi ngambil duit orang, ngedawir atas nama anak cucu Nabi. Apalagi ngereman, ngangkat celurit di mimbar, ngajak perang. Mending kalau perang dia yang maju, Pak. Yang maju kita juga. Itu kabib-kabib yang sudah ngajak perang, angkat pedang, angkat celurit. Lah, ketiban perang dia nyumput. Kita yang babak bunyak. Kan begitu nggak mungkin, anak cucu Nabi begitu nggak mungkin, Bapak Ibu. Anak cucu Nabi ngambil bini orang, nggak mungkin. Dzurriyyat Nabi tidak mungkin merampas bini orang. Nah ini penting buat kita pembelajaran. Hati-hati. Ini zaman ciri Imam Mahdi sudah akan segera muncul. Akan banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Belum lagi begini Pak, ngapunten. Halo. Saya ingin menggugah jiwa nasionalisme kita. Begini. Mereka mengklaim kalau nggak ada Ba'alawi, Indonesia ini masih dijajah Belanda. Pernyataan ini sangat menyakiti Bapak Ibu. Karena mengapa? Ba'alawi datang ke Indonesia justru dibawa oleh Belanda. Mereka pekerja Belanda, antek Belanda. Ingat Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Jawa yang tidak bisa dikalahkan oleh Belanda. Pangeran Diponegoro Pak bisa ditangkap gara-gara Pekih Ibrahim. Siapa itu Pekih Ibrahim? Nama aslinya Habib Ibrahim Babut. Itu ngaku cucu Nabi, nipu Pangeran Diponegoro, hancur perlawanan rakyat Jawa. Dua, Kesultanan Banten. Tahu tahun berapa Kesultanan Banten hancur? Tahun 1813. Di tahun runtuhnya Kesultanan Banten, lahir ulama besar dari Banten, Syekh Nawawi Tanara Al-Banteni, Al-Jawi, Al-Indonesi, pemimpin ulama Mekah Madinah, Imam Masjidil Haram, keturunan Maulana Hasanuddin. Yang menghancurkan Kesultanan Banten siapa namanya? Syarifah Fatimah. Bekerja sama dengan Gubernur Baron van Inhofe, Gubernur Jenderal Belanda, untuk menipu dan meracuni Sultan Zainul Arifin sampai hancur Kesultanan Banten. Lanjut lagi, tahun 1888, Syekh Abdul Karim Tanara. Syekh Abdul Karim Tanara ini keluarganya Syekh Nawawi Tanara, ulama Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, memerintahkan murid-muridnya yang dipimpin oleh Kiai Wasit Banten memimpin perang melawan Belanda. Maka Belanda pakai Habib Usman bin Yahya, mufti Batavia, untuk memfatwakan perlawanan rakyat Banten dalam sebuah geger Cilegon. Peristiwa geger Cilegon tahun 1888 adalah perbuatan buruk. Belanda membantai kiai-kiai Thariqah.
membantai rakyat Banten dengan fatwa Habib Usman bin Yahya. Ini terjadi Bapak Ibu. Aceh nggak bisa ditaklukkan. Siapa pengkhianatnya? Habib Abdurrahman Az-Zahid. Mereka tidak pernah membantu bangsa Indonesia mengusir Belanda, tapi mereka bekerja sama dengan Belanda untuk menjajah Indonesia. Saya upload video ini Pak, saya pertanggungjawabkan secara ilmiah Bapak Ibu. Mereka tidak pernah berjuang bersama kita mengusir penjajah, tapi mereka didatangkan oleh Belanda lalu menipu bangsa Indonesia dengan mengaku sebagai cucu Nabi. Dan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dari Kresek, Tangerang, Banten, ulama mujahid terkemuka, menulis kitab membuktikan mereka bukan anak cucu Nabi. Satu, berdasarkan kitab nasab, mereka tercatat selama 6 abad lamanya. Dua, berdasarkan tarikh sejarah, mereka tidak pernah terkonfirmasi dalam kitab-kitab sejarah. Dan yang ketiga, ini tak terbantahkan, berdasarkan tes DNA mereka G Yahudi Askenazi, bangsa Kaukasus, bukan keturunan Nabi. Halo, jangan lagi mau ditipu. Dikit lagi nih, ada Raden Intan. Halo, kita ini punya keratuan darah putih Pak. Keratuan darah putih itu Minak Gejala Ratu. Minak Gejala Ratu di Kalianda, Minak Gejala Bidin di Melinting. Ada yang mengatakan ini putra Maulana Hasanuddin, ada yang mengatakan ini putra Sunan Gunung Jati. Kalau pengen tahu, lihat Minak Gejala Ratu Muhammad Zaka atau Raden Aji Saka, putranya Sunan Gunung Jati, turun-temurun punya canggah yang bernama Raden Imba Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu ini asli keturunan keratuan darah putih, istrinya orang Jaseng. Itulah mengapa orang Lampung sama Jaseng itu nggak bisa pisah. Istrinya asli orang Banten, maka Raden Imba Kesumaratu, dan mertuanya orang Banten sakti juga, perang melawan Belanda. Keturunan Nabi tidak pernah berkhianat dengan bangsanya. Keturunan Nabi tidak pernah bekerja sama dengan Belanda. Mereka akan perang melawan Belanda. Akhirnya mertua Raden Imba ketangkap, Raden Imbanya ketangkap, dibawa ke Batavia, dibuang ke timur jauh, dibunuh oleh Belanda. Maka menurut saya yang pantas jadi pahlawan bukan cuma Raden Inten II, tapi bapak kandungnya juga, Raden Imba Kesumaratu. Karena beliau betul-betul bertempur melawan Belanda. Yang selamat cuma istrinya Raden Imba, karena lagi hamil. Nggak tega juga tuh Belanda ngebunuh orang hamil. Makanya Raden Inten begitu lahir, Raden Inten II itu begitu lahir Pak, nggak ada lagi bapaknya. Lahir dan beliau bertanya kepada ibunya, "Mak, apa obatnya malu?" Kata ibunya Raden Inten, "Nah, obatnya malu itu mati. Lebih baik kamu mati perang melawan Belanda, nak, daripada kamu menjadi pengkhianat bangsamu sendiri." Luar biasa. Lampung punya pahlawan kebanggaan Raden Inten Bapak Ibu. Dan beliau gugur melawan Belanda. Itulah darah pejuang sejatinya, bukan darah pengkhianat. Halo. Makanya jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dikit lagi ya, tanggung. Singkat cerita, umur 63 tahun Nabi kita wafat meninggal dunia. Walamma jaa yaumul isnin min syahri Rabiul Awal. Tibalah hari Senin di bulan Rabiul Awal. Nabi itu Bapak Ibu lahirnya Senin, wafatnya juga hari Senin. Makanya karena kita umatnya Kanjeng Nabi, rata-rata umatnya juga akan diwafatkan di hari kelahiran. Ibu-ibu ada yang lahirnya hari Minggu? Kalau ada siap-siap, ini Minggu Bu. Jangan-jangan sore ini matinya ya. Wallahu a'lam, nggak tahu saya. Hati-hati. Ya nggak semua, tapi rata-rata loh. Makanya orang Jawa itu weton tuh harus dijaga loh, Pak. Kita di KTP boleh jadi tanggal lahir kita beda sama tanggal lahir asli. Karena orang yang diketahui wetonnya ada kelemahannya. Makanya kadang-kadang kita tidak perlu dikasih tahu lahir kita. Karena itu weton Bapak Ibu. Sekaligus siap-siap kan begitu.
Datang Israel, assalamualaikum ayyuhan nabi. Alaikassalam ya Israel. Ngapa kata Nabi, kamu datang ke sini mau bertamu atau nyabut nyawa saya? Kata Israel, Muhammad, saya datang ke sini ingin bertamu sekaligus ingin mencabut nyawamu. Kalau boleh Muhammad, kalau nggak boleh aku balik lagi. Kalau saya ditanya begitu, udah pulang aja lo sono, jangan datang ke sini lagi. Aina Jibril, mana Jibril? Ngobrol-ngobrol sama Jibril, singkat cerita, Israel sekarang cabut nyawa. Cabut nyawa Nabi pelan-pelan. Makanya yang duluan hilang nyawa di telapak kaki. Makanya ini ilmu Bapak Ibu, kalau telapak kaki sudah melengkung, itu tanda mati, ajalnya 3 hari lagi. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Kalau sudah melengkung begini, Pak. Kan kalau kata Imam Al-Ghazali, ini Imam Al-Ghazali loh. Ini kan ulama terkemuka. 100 hari sebelum ajal. Tandanya apa? Habis asar terjadi menggigil campur kesemutan. Dari ubun-ubun sampai ujung kaki. Kejadiannya habis asar. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami kesemutan campur menggigil dari ubun-ubun ke ujung kaki, habis sholat asar sampai maghrib, hitung dari hari itu 100 hari mati. Buat persiapan ini Pak. 40 hari menjelang ajal, udahnya kedutan. Dut, 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 dut. Mengapa? Karena daun yang bertuliskan nama kita di pohon ajal sudah jatuh ke bawah. Ada daun yang bertuliskan nama kita itu Abdul Wahab misalnya. Kalau jangan diaminin, jangan ya. Itu sudah putus 40 hari lagi. Koneknya ke sini, ke udel. Itu pun habis asar. 7 hari menjelang ajal, tiba-tiba nafsu makan naik, tapi pandangan mata kosong. Cenderungnya ke atas saja ngelihatnya. Makanya ibu-ibu kalau sudah ke atas, nah, 7 hari lagi nih. 3 hari menjelang ajal, kata Imam Al-Ghazali, nafsu makan hilang, lidah terasa hambar. Makanya kalau lidahnya hambar, bukan kena COVID, mau mati jangan-jangan 3 hari lagi. Lidah terasa hambar. 1 hari sebelum ajal, kedutannya cuma di ubun-ubun, tapi sering dudut. Nah, besok mati itu. Ya biar siap-siap kita itu Bapak Ibu, biar matinya husnul khotimah semua. Amin. Tarik nyawa Nabi sampai di lutut, sampai di udel, sampai di dada. Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat. Kemarin ingat Bu? Ketika nyawa Nabi sampai di dada, beliau berwasiat, usikum bisolati wa ma malakat aimanukum. Aku wasiatkan kepada kalian semua, jaga sholat. Ya kita ini cuman umat Nabi kok Pak. Kita nggak bisa kayak seh-seh itu, nggak bisa kayak ajengan, nggak bisa. Kita nggak bisa Pak kayak Abu Yamu tadi, tirakatnya begitu. Abu Yamun Fasir nggak bisa. Nggak mau makanan yang dibeli-beli itu Pak nandur sendiri. Kayak Abu Yasari nggak bisa kita. Kita mah banyak dosa. Ada yang nanya sama saya, Pak Parman ini ulama bukan ya? Ya bukan, kata saya. Lu ngapa? Masih Facebookan. Kalau Abu Yamu tadi nggak Facebookan, pantas disebut ulama. Nah kalau saya masih Facebookan, ceramah masih diupload. Orang biasa kita ini. Tapi walaupun kita orang biasa, setidak-tidaknya nggak ketang sholat jangan ditinggal ya Bu. Sholat lah, yang lain-lain nggak apa-apa. Tuhan maklum juga sama kita itu, maklum Allah itu. Cuman yang lain-lain tuh nggak apa-apa dimaklum sholat, tapi jangan ditinggal. Jangan kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada orang yang sholat subuh niatnya begini, usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Ya bener lah kodoan, niatnya memang harus begitu. Tapi yang bingung itu niat istrinya. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lah kok kesiangan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usolli fardhos subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoat oplosan lillahi ta'ala. Orang kota lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena semek.
on smackdownnya malaikat Israil. Jaga sholat. Tarik lagi nyawa Nabi. Ittaqun nisa, ittaqun nisa, ittaqun nisa. Hati-hati karo wong wadon. Hati-hati sama perempuan, jaga kaum perempuan. Perempuan itu paling gampang masuk surga, Bu, tinggal taat suami, manut. Paling gampang masuk neraka, Bu. Kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya. Gratis masuk nerakanya. Nggak usah bayar masuk nerakanya itu. Tarik lagi nyawa Nabi, sampailah di batas yang paling akhir. As-sholah, as-sholah, as-sholah. Sholat, sholat, dan sholat lagi. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Wafatlah Nabi waktu duha Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriyah. Dimandikan, dikafani, disolatkan, giliran sampai semua malaikat di langit turun ke bawah. Baru selesai disolatkan malam Rabu dan dimakamkan langsung di kamar Sayyidah Aisyah. Makanya ibu-ibu kalau mau ngikutin saran ya, Bu, kalau suami mati dikuburin di kamar ibu sendiri aja ya. Enak aja kata ibu-ibu. Udah hidupnya gua disusahin, mati ditongkrongin. Nggak laku rumahnya sampai kiamat, dijual, Bu, nggak laku. Lakinya di sono nongkrongin. Nabi itu dimakamkan di kamar istrinya. Makanya makom Nabi di Kijing. Saya ditanya apa hukumnya ngijing kuburan, boleh. Wong makan Nabi di Kijing. Tapi kalau nguburnya di tanah kita dewe. Kalau nguburin keluarga kita di tanah wakaf atau tempat orang numpang, awas jangan sekali-kali ngijing, Pak, dosa. Kita nggak pernah beli tanah di situ. Kecuali kalau memang terpaksa, izin sama yang punya tanah, izin sama nadir tanah wakaf. Kita kapan beli tanah di situ? Makanya orang Jaseng ada duit dikit, Pak, bukan nambah kontrakan, beli tanah buat kuburan apa? Iya, Pak, ya. Saya setuju lah sama kiai-kiai Jaseng itu, Pak. Beli tanah buat masjid, di samping masjid ada pesarean disiapin untuk kuburan. Itu hebat. Mau dikijing silakan, enggak apa-apa, wong tanah kita sendiri. Halo. Nah, segitu saja dulu apa yang saya sampaikan kali ini. Sudah jam 12 pas, keringat sudah bersimbah. Bahkan ibu-ibu ini kalau keringatan sudah bercampur dengan bedak-bedak pipanya itu, udah kayak orang kurapan kadang-kadang ya. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Kalau ada yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Ambil baiknya saja, yang kurang baik abaikan begitu saja. Saya akhiri dengan pantun saja. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan mengundang lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.